Saya Aris Tiadi Prihatmanto, saya Kepala Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi Institut Teknologi Bandung, yang disingkat PPTIK. Halo, selamat sore. Nama saya Fitra Disa Pratama. Saya di sini peneliti di PPTK ITB. Hari ini kita ada di Lab IoT LSHK. Ayo kita masuk, ada apa aja di dalam sini? Oke, kita sudah sampai di Lab IoT LSHK. Nah, di sini kita meneliti banyak hal terkait IoT. Kita lihat di sebelah kanan saya. Nah, di sini ada beberapa perangkat terkait home automation dan mitigasi bencana blue light. Nah, untuk home automation di sini kita ada beberapa perangkat yang emang umum dipakai di rumah seperti lampu, kemudian ada dispenser, kemudian ada weather station, kemudian di sini ada power meter. Perangkat-perangkat ini adalah perangkat yang umum ada di rumah kita sehari. Selain itu, kita ada sensor torrent untuk mendeteksi ketinggian air. Dan untuk lebih detail mengenai perangkat tersebut, teman saya Nurman akan menjelaskan. Seperti yang dijelaskan pada teman saya Fitra sebelumnya, yaitu kami di sini membuat teknologi IoT bukan hanya blue light, jadi ada home automation. Kita mengembangkan teknologi home automation ini adalah untuk memudahkan masyarakat, bagaimana masyarakat dapat memonitoring, mengendalikan semua alat-alat elektronik yang terhubung ke internet seperti itu. Jadi di sini ada, misalnya ada lampu, ketika kita sedang berpergian ke luar kota, jadi kita hanya bisa dapat melihat status lampu terkini seperti ini. Nah, kita dapat mematikannya dari jarak jauh. Selanjutnya di home automation juga ada sensor torrent. Sensor torrent ini berfungsi untuk memberikan informasi persediaan air yang ada di rumah. Selanjutnya di home automation ini ada weather station. Weather station ini berguna untuk memberikan informasi cuaca, suhu yang ada di luar rumah dan yang ada di dalam rumah. Selanjutnya ada KWH meter, yaitu remote meter. Remote meter ini sendiri berguna untuk memberikan berupa informasi pemakaian listrik setiap harinya yang dapat pengguna lihat melalui aplikasi web dan aplikasi mobile. Selanjutnya dari home automation sendiri ada dispenser. Ketika kita bepergian, kita lupa mematikan alat elektronik dispenser, kita dapat memonitoring status dari dispenser ini. Apakah kita ingin dispenser itu selalu hidup, atau mati saat kita berpergian. Selanjutnya ada sensor-sensor keamanan yang ada di dalam rumah. Itu akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fitra. Oke, terima kasih Nurman atas kesempatannya. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai sistem mitigasi bencana Blue Light Service. Nah, Blue Light Service ini apa? Blue Light Service ini adalah sebuah sistem yang terdiri dari berbagai sensor yang tujuannya adalah untuk pemberitahuan dini, kemudian mitigasi bencana-bencana yang terjadi di sekitar kita. Misalnya, ketika ada gas bocor, kita sudah dapat pemberitahuan dan di smartphone kita akan langsung ada notifikasinya. Oke. Setelah itu, selain sensor asap, ada juga sensor banjir yang nanti kita lihat di luar. Tapi bayangkan, ketika kita menggunakan sistem konvensional, biasanya kalau ada kebakaran atau gas bocor, kita tunggu ada asapnya dulu. Lihat asapnya, oh ada kebakaran, baru panggil bantuan. Apabila kita menggunakan Blue Light Service ini, cukup dengan deteksi pasang sensor di rumah kita atau di sekitar kita, langsung ada pemberitahuan lewat smartphone kita. Nah, itu ada satu manfaatnya. Untuk skala yang lebih besar bagaimana? Oke, saya lihat dulu smartphone-nya. Oh, ada banjir ternyata di sini terdeteksi. Ayo kita keluar. Ini adalah salah satu teknologi IoT yang kita buat. Kita kategorikan ke blue light, yaitu adalah sensor banjir. Sensor banjir ini adalah untuk mendeteksi status air yang kita pasang pada setiap sungai dan tanggul. Cara kerjanya sendiri adalah di sini ada sensor ultrasonik. Jadi ketika air masuk melalui paralon, maka sensor ultrasonik akan mendeteksi jarak dari air tersebut. Kita mengirimkan dalam satuan setiap menit. Untuk penerapannya kita akan menyimpan ini pada tanggul-tanggul, sungai, dan waduk. Jadi ketika kita pasang di sungai, di hulu dan di hilir sungai.
ketika ada kenaikan level air dari hulu dan hilir ketika dekat pemukiman, data ini akan diterima oleh server. Data yang ada di server diambil oleh pihak yang terkait, misalnya seperti Badan Penanggulangan Bencana dan lain-lain, dan akan diinformasikan kembali kepada masyarakat bahwa kondisi sungai saat ini seperti itu. Sederhana mungkin kita bicara situasi yang sekarang terjadi misalnya. Jadi biasanya orang mungkin kasus banjir di Jakarta, biasanya orang kaget-kaget ya, karena pagi-pagi tiba-tiba air sudah besar, sudah tinggi, yang bisa dilakukan hanya proses evakuasi darurat. Kalau IoT diimplementasikan di sana, misalnya ada banyak sensor kita sebar dari mulai hulu sungai sampai ke muara pantai, muara sungainya, ada banyak hal bisa diprediksi. Salah satunya adalah kapan itu terjadinya banjir di satu tempat di daerah aliran itu, dan tingkat dari keparahan banjir itu. Dan itu bisa kita dapatkan jauh sebelum banjir itu betul-betul terjadi. Apa yang kami lakukan di PPTIK adalah memastikan semua stakeholder yang terkait untuk dapat bersama-sama memastikan potensi dari IoT tadi terjadi. Nah, apa itu? Tentu di 3 hal tadi ya. Ada sumber daya manusia yang siap untuk bahkan menjadi penggunanya sekalipun. Gitu ya. Jadi kesiapan menjadi pengguna jadi penting. Apalagi tentu saja kalau sampai ada sumber daya manusia yang siap untuk menjadi developer. Nah, yang keduanya teknologi tentunya. Nah, teknologi ini kita harus pastikan mampu diakses oleh semua stakeholder yang terlibat. Dan teknologi ini harus dibuat barrier to entry-nya cukup rendah sehingga siapa saja yang terlibat di dalamnya dapat melakukannya tanpa effort yang terlalu banyak. Dan yang ketiga tentu saja persoalan proses. Dan proses ini salah satunya ada regulasi dari pemerintah dan juga budaya yang harus dibangun oleh komunitas itu sendiri untuk dapat memahami dan bisa dapat mengadopsi IoT sehingga menghasilkan kegunaannya yang optimal. Regulasi menjadi sangat penting menurut saya karena ada banyak hal yang sebetulnya sebelumnya kelihatannya baik untuk dilarang atau harus diregulasi, ternyata pada saat ini regulasi harus dirubah. Dan itu semua harus menjadi satu kesatuan sehingga adopsi IoT menjadi cukup smooth bisa kita lakukan di masyarakat.